Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mubarak Kusni Farhan selaku moderator sesi Persi kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis terkait perencanaan strategi sistem informasi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta yang disusun berdasarkan metode kerangka kerja Anita Cassidy serta hasil wawancara langsung dengan pihak instansi terkait. Nah, presentasinya akan disampaikan secara runtut mulai dari pendahuluan hingga rekomendasi akhir. Lalu di sini ada anggota kelompok kami di mana kami bekerja dengan membagi tugas mulai dari pengumpulan data wawancara, analisis SWOT, perumusan kebutuhan aplikasi, penyusunan roadmap, hingga finalisasi laporan dan presentasi. Lalu masing-masing anggota juga berkontribusi nih sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga hasil analisis yang kami tampilkan nanti bukan hanya sekedar teori, tapi juga didukung oleh data faktual dari wawancara dengan pihak bidang P3K di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu yang pertama ada Muhammad Nugra Dinda, yang kedua ada Hafiz Rahmansyah, yang ketiga Cika Putri Pratama, yang keempat ada Zalfa Astia Triada, yang kelima ada Tanti Nazala Asilah, yang ke ada Saud Parulian Simatupang, lalu terakhir ada saya sendiri yaitu Mubarak Kusni Farhan. Nah, sebagai pendahuluan itu sendiri, di mana perkembangan teknologi menuntut lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, termasuk dalam pengelolaan arsip. Nah, di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, pemanfaatan sistem informasi belum sepenuhnya optimal nih, ditandai dengan digitalisasi arsip yang belum merata, sistem yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta masih adanya proses manual dalam pengelolaan data. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan dan akses informasi bagi masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan strategi sistem informasi yang terarah dan berkelanjutan. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan dukungan analisis SWOT, value chain, dan Porter's Five Forces untuk merumuskan strategi pengembangan sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Jadi di sini kami melakukan beberapa tahap analisis sesuai dengan metodologi Anita Cassidy dan berbagai dukungan lainnya untuk dapat kita kembangkan dan rekomendasikan kepada instansi terkait dari data faktual yang sudah kami terima. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian yang sangat luar biasa. Mungkin kepada rekan-rekan dipersilakan. Nah, untuk metodologi penelitian dari penelitian ini dimulai dengan pengumpulan informasi awal terkait profil dan kondisi sistem informasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta melalui studi dokumen dan observasi. Kemudian setelah itu data utama diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan proses pengelolaan arsip. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode Anita Cassidy yang terdiri dari tahapan visioning, analisis, direction, dan recommendation. Proses analisis ini kemudian diperkuat dengan penggunaan SWOT dan value chain untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan strategi SI serta menyusun IT roadmap bagi pengembangan sistem informasi di instansi. Nah, untuk perencanaan strategis yang dilakukan melalui metode Anita Cassidy terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama pada visioning phase. Di sini tahap ini berfokus pada identifikasi kondisi organisasi, visi misi, serta sasaran strategis. Pada tahap ini juga digunakan berbagai alat analisis untuk memahami aktivitas utama, aktivitas pendukung, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki lembaga. Kemudian yang kedua ada analisis phase. Di sini dilakukan analisis kondisi SI atau TI yang ada meliputi infrastruktur, SDM, aplikasi, dan proses bisnisnya.
Tujuannya untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, ada direction phase di sini. Tahap ini menetapkan arah dan prioritas pengembangan SI atau TI berdasarkan hasil analisis tadi sehingga rencana yang dibuat dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir ada recommendation phase. Di sini untuk menghasilkan rekomendasi dan rancangan IT roadmap. Dalam menyusun rekomendasi dipertimbangkan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, waktu, serta faktor pembatas lainnya. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap visioning phase. Untuk profil perusahaannya, nama perusahaannya yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Untuk bidang usahanya yaitu pada bidang jasa di pemerintahan atau layanan publik, bidang kearsipan dan perpustakaan. Tahun berdirinya yaitu 1992 dan struktur organisasinya terdapat kepala dinas, sekretaris dinas, bidang pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kearsipan, bidang pengembangan dan pelestarian perpustakaan, bidang pengelolaan dan pemeliharaan kearsipan, dan bidang layanan dan otomasi perpustakaan. Untuk visinya yaitu terwujudnya Purwakarta yang berbudaya, beretika, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan literasi. Yang kedua, menjamin pelestarian arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan secara profesional dan modern. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang berbudaya baca dan sadar arsip di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya adalah tahap value chain. Jadi, value chain itu adalah aktivitas di mana kita itu menganalisis tentang aktivitas utama dan aktivitas pendukung, meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan, pengembangannya, serta pengadaan perangkat digitalisasi. Kurang lebih pada arsip yang dimiliki, infrastruktur teknologi informasi berupa server, jaringan storage backup, sudah mendukung digitalisasi arsip dan mengurangi risiko kehilangan data. Serta sumber daya manusianya juga sudah melalui sertifikasi dan pelatihan lanjutan. Lalu ada pengembangan teknologinya bahwa arsip sudah dikembangkan, terintegrasi, user-friendly atau mudah digunakan, dan aman untuk mendukung digitalisasi massal, serta didukung oleh SIKN dan juga JIKN. Lalu pengadaan perangkat digitalisasi, sistem keamanan data, dan software arsip untuk mempercepat digitalisasi secara merata dan juga aman. Aktivitas-aktivitas utama yang terdapat pada pelayanan arsip, yang pertama adalah inbound logistik. Jadi penerimaan arsip fisik itu sudah dilakukan untuk mencegah risiko kehilangan. Lalu ada klasifikasi awal arsip sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Lalu aktivitas operation, yaitu pada kegiatan arsip bahwa digitalisasi itu diubah dari arsip fisik menjadi arsip digital. Lalu diinputkan ke sistem SIKN dan juga JIKN sehingga pengelolaan arsip itu menjadi lebih mudah. Lalu ada proses outbound logistik. Jadi eh, infrastruktur untuk penyediaan arsip digital bagi instansi dan masyarakat itu didistribusikan secara online sehingga penyajian arsip juga lebih cepat dan lebih terstruktur. Lalu proses marketing dan services atau layanan. Jadi layanan yang ada itu untuk meningkatkan sosialisasi budaya sadar arsip secara digital,
serta mempromosikan layanan arsip digital serta mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya arsip digital dan juga pengelolaan arsip konvensional. Lalu ada servis atau layanan, lalu itu berupa permintaan arsip berbasis online serta menerapkan keamanan untuk mencegah kehilangan data. Lalu ada Porter Five Force, yaitu tahap tentang persaingan dari arsip yang ada di Purwakarta dengan platform digital lain. Misalkan ada daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk pengganti, persaingan industri. Nah, lalu ancaman dari luar. Yang pertama adalah ancaman datang dari pihak atau komunitas baru yang mampu menyediakan layanan arsip dan perpustakaan digital dengan akses yang lebih mudah dan modern. Lalu ada daya tawar dari pemasok. Jadi ketergantungan terhadap penyedia perangkat keras, misalkan laptop, PC atau misalkan server dan sebagainya, membuat pemasok itu memiliki pengaruh terhadap biaya dan kualitas pelayanan. Lalu ada daya tawar pembeli. Jadi eh, pada platform kita pengguna juga memiliki banyak pilihan sumber informasi sehingga menuntut layanan dinas yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Lalu ada ketergantungan ancaman produk pengganti. Jadi keberadaan e-book, website arsip digital lain, dan mesin pencari menjadi alternatif utama selain arsip yang kita buat. Lalu ada persaingan industri, yaitu persaingan yang tidak langsung terjadi dengan sistem informasi lain dan platform digital dalam hal kualitas, koleksi, dan inovasi layanan. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu analisis space. Di sini analisisnya menggunakan analisis SWOT yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi suatu organisasi dengan mengidentifikasi beberapa penilaian berikut. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada SDM Arsipari sudah tersertifikasi dan berpengalaman. Yang kedua sudah terintegrasi dengan SIKN dan JKN. Yang ketiga, sebagian arsip sudah terdigitalisasi. Yang keempat, infrastruktur dasar TI sudah tersedia seperti jaringan ataupun server. Yang kelima, dukungan pemerintah daerah terhadap modernisasi kearsipan. Selanjutnya ada analisis SWOT weakness ataupun kelemahan. Yang pertama itu digitalisasi arsip belum merata. Kedua, input data masih banyak dilakukan secara manual. Tiga, kurangnya dashboard monitoring layanan arsip. 4, sistem belum user-friendly. Yang kelima, SDM terbatas dan arsip OPD belum lengkap. Selanjutnya ada analisis SWOT opportunity ataupun peluang. Yang pertama, masyarakat semakin terbuka terhadap layanan digital. Dukungan regulasi nasional terkait kearsipan digital. Perkembangan teknologi memudahkan integrasi dan digitalisasi. Harapan membangun budaya sadar arsip di seluruh lembaga masyarakat. Analisis SWOT selanjutnya itu ada threats ataupun ancaman. Yang pertama ada resiko kehilangannya arsip fisik akibat kerusakan ataupun bencana. Yang kedua, ancaman keamanan data digital seperti serangan cyber. Yang ketiga itu kesenjangan literasi digital di masyarakat. Selanjutnya berikut adalah analisis matriks strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan di analisis SWOT sebelumnya. Itu ada strategi SO yang pertama, memperluas digitalisasi arsip dengan memanfaatkan SDM berpengalaman dengan dukungan pemerintah. Kedua, integrasi sistem informasi dengan SIKN, JKN menggunakan infrastruktur TI yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi pelayanan publik digital untuk meningkatkan budaya sadar arsip masyarakat. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu yang pertama ada meningkatkan pelatihan digitalisasi arsip melalui Program Nasional Transformasi Digital. Kedua, melakukan digitalisasi masif agar sesuai dengan tuntutan layanan publik digital. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat dan lembaga tentang pentingnya arsip digital dan konvensional.
Selanjutnya ada strategi ST, yaitu pertama meningkatkan keamanan data digital menggunakan infrastruktur server yang sudah tersedia. Yang kedua, menyusun SOP baru untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional. Yang ketiga, membuat sistem keamanan arsip digital untuk melindungi data penting daerah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada input manual untuk menghindari kesalahan data. Yang kedua, mengembangkan backup otomatis untuk menghindari kehilangan arsip. Yang ketiga, pelatihan literasi digital untuk lembaga dan masyarakat guna mengurangi risiko kesalahan pengelolaan arsip. Selanjutnya pada phase direction, pada fase ini penekanannya itu dilakukan pada penetapan tujuan strategis dan perencanaan untuk sistem informasi yang akan diterapkan, yang dimana ini akan dibagi sebagai beberapa perencanaan yang seperti yang dilihat pada tabel. Yang tabel ya, pertama kita mulai dari SI arsip masuknya, yang dimana ini sistem untuk mencatat arsip untuk input metadatanya yang minimal, unggah dokumen, auto generate kode arsip, pencarian tepat, cepat, dan pengelompokan arsip otomatis. Kemudian ada SI arsip layanan, yang dimana ini adalah aplikasi pengelolaan layanan arsip untuk publik dan internal, meliputi pendaftaran permohonan, tracking status, verifikasi arsip otomatis, dan notifikasi penyelesaian layanan. Kemudian ada arsip pameran, yang dimana ini adalah aplikasi pameran digital arsip yang membuat galeri online, yang dimana fiturnya itu mengunggah arsip pameran yang sederhana, yang dimana ini menggunakan sistem QR code untuk pameran fisiknya dan template-nya yang sudah siap untuk dipakai. Kemudian ada SI arsip backup, yang seperti namanya ini adalah untuk mitigasi bencana atau disaster recovery system untuk arsip digital, yang mana ini bisa berjalan secara lokal. Jadi jika server pusatnya down, ini masih bisa berjalan secara lokal atau dijalankan secara servernya sendiri atau di PC sendiri. Kemudian ada arsip edu, yang mana ini platform edukasi arsip untuk masyarakat dan lembaga, berisi tutorial, modul sederhana, poster digital, dan tips menjaga arsip dalam bentuk digital maupun fisik, yang mana ini untuk meningkatkan literasi sadar dari arsip itu sendiri. Ya mungkin buat Hafiz bisa dilanjut. Pada fase rekomendasi ini adalah rekomendasi untuk fase-fase yang akan diterapkan pada proyek atau fitur yang kita akan lakukan. Ini hanya rekomendasi untuk setiap fitur dan juga aplikasi yang akan diterapkan kepada sistemnya nanti kepada TI, agar berjalan sesuai harapan dan agar efisien, yang dimana ini sudah terlihat di tabelnya. Oke, mungkin boleh Saud bisa buat melanjutkan sedikit mungkin tadi menjelaskan dari tabelnya. Oke, ini adalah usulan tentang prioritas roadmap pengembangan dari aplikasi atau sistem yang kami usulkan. Prioritas utama kami adalah untuk mengembangkan arsip masuk dan juga arsip backup. Namun karena pengembangan arsip backup itu meliput server sehingga membutuhkan biaya dan usaha yang lebih banyak, maka kami memperkirakan kurang lebih pengembangannya itu berjalan
3 tahun untuk arsip backup, sedangkan untuk pengembangan sistem-sistem yang lain itu 2 tahun. Jadi untuk pertama kami mengusulkan untuk arsip masuk untuk memudahkan arsip fisik yang tadi diusulkan itu lebih mudah untuk dibuat jadi arsip digital. Nah, karena jadi kurang lebih arsip masuk itu berjalan 2 tahun, 2025 dan juga 2026 untuk pengembangan awal. Namun untuk arsip backup berjalan beriringan dengan pengembangan arsip masuk. Jadi arsip backup itu dikembangkan kurang lebih 2025 sampai dengan 2027. Lalu setelah arsip masuk itu telah selesai pengembangannya, lalu boleh dikembangkan dengan arsip pelayanan agar proses pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengakses arsip atau instansi-instansi menjadi lebih mudah. Baru untuk pengembangan arsip pameran boleh dijalankan setelah arsip masuk, arsip pelayanan, arsip backup itu selesai. Mengapa? Karena eh, sistem-sistem ini merupakan sistem yang krusial menurut kami. Misal, jadi bagaimana tentang proses pengubahan arsip yang dari fisik itu menjadi digital. Untuk arsip pameran dan arsip edu, kami menyarankan bahwa dilakukan di akhir-akhir saja. Mengapa? Karena tidak terkait langsung ke dalam sistem tentang proses perubahan arsipnya. Lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, kita berada di akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan metode Anita Kasedi ini, melalui tahapan visioning, analisis, direction, dan rekomendasi, dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta ini tuh memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi yang lebih terintegritas, modern, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar bisa dinikmati oleh masyarakat-masyarakat terkhususnya tuh di Kabupaten Purwakarta ini. Nah, melalui analisis value chain, SWOT, dan Porter's Five Force menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini memiliki beberapa kekuatan seperti SDM berpengalaman, dukungan pemerintah, serta infrastruktur TI dasar, cuma masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki seperti digitalisasi yang belum merata, sistem yang belum user friendly, serta ketergantungan pada proses manual yang dapat mempengaruhi bahwasanya tuh arsip-arsip yang bisa hilang gitu, yang dapat mempengaruhi human error. Oleh karena itu, usulan pengembangan aplikasi seperti SI arsip masuk, SI arsip layanan, SI arsip pameran, SI arsip backup, dan SI arsip education beserta roadmap SI dan TI yang telah dirancang diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung transformasi digital kearsipan dan perpustakaan secara berkelanjutan untuk di Kabupaten Purwakarta ini. Next. Nah, yang terakhir adalah saran. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi saya baca, diharapkan agar Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta ini dapat mengimplementasikan roadmap SI atau TI-nya secara bertahap dan terprioritaskan gitu, supaya supaya di aplikasi di sistem informasi di Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Purwakarta ini agar lebih terintegritas supaya masyarakat juga bisa menikmatinya gitu secara publik. Nah, khususnya pada pengembangan sistem digitalisasi, arsip, dan layanan online yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan di bidang teknologi informasi dan kearsipan digital, disertai dengan penguatan sistem keamanan data serta pencadangan atau backup arsip secara rutin. Nah, ini agar tidak adanya arsip-arsip yang hilang akibat human error dikarenakan masih menggunakan sistem manual. Dukungan kebijakan pendanaan serta monitoring dan evaluasi yang konsisten juga dapat diperlukan agar perencanaan strategis ini dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Purwakarta secara menyeluruh.
Next. Nah, ini adalah dokumentasi wawancara kita kepada Ibu Desi Herdianti, STP MP, Kepala Kepala Bidang Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Kearsipan di Data Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta itu ya teman-teman. Bisa dilihat ini tim-tim kita atau teman-teman saya lagi melakukan wawancara kepada Ibu Desi Herdiani, maaf. Next. Mungkin cari Ibu Desi Oh, Hendriani, oh, STPMP. iya maaf, Ibu Desi Hendriani STPMP. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang penjelasannya sangat informatif ya. Dan sebagai penutup, bahwa perencanaan strategi sistem informasi ini bukan hanya tentang memilih teknologi atau aplikasi, melainkan juga bagaimana teknologi tersebut mampu mendukung tujuan organisasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab tantangan digitalisasi era modern saat ini. Nah, melalui analisis yang telah kami lakukan, mulai dari value chain, Porter's Five Force, SWOT, hingga rekomendasi aplikasi dan roadmap yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa, kami berharap hasil ini dapat memberikan gambaran strategis yang komprehensif untuk pengembangan sistem informasi ataupun teknologi informasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Uh, kami sangat masih banyak perlu belajar lagi juga untuk kedepannya. Kami sangat memohon maaf atas segala banyak kekurangannya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Izin menutup sesi presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.